Nah, ikhwani rahimakumullah, setelah kita pelajari kemarin tentang seputar bab menjelaskan tentang wudu, kesempurnaan wudu, tentang syaratnya, rukunnya dan adab dan etikanya. Lalu apa-apa yang disunnahkan, termasuklah disunnahkan kita untuk melaksanakan salat sunnah wudu yang merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah dalam wudu dan merupakan salat sunnah yang agung. Ikhwan rahimakumullah, setelah membahas tentang wudu, maka malam hari ini kita akan diajak oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini, kepada bab yang teramat sangat penting, yang mana kalau kita tidak becus, tidak benar melakukan perkara ini, walaupun wudu kita sempurna, boleh jadi ibadah kita tidak sempurna, bahkan tidak dianggap sah, dan boleh jadi ikan kita hidup dalam setiap hari menanggung memikul dosa. Apa itu perkara yang akan dibahas? Mengenai mandi wajib. Mandi wajib. Ini syariat, ikhwan. Ya, kalau wudu bedanya dengan mandi wajib. Ini kalau wudu tanpa ada tujuan solat, tanpa ada tujuan hendak baca Quran atau tawaf, kita dianjurkan untuk wudu, selalu menjaga wudu. Nah, kalau mandi wajib tidak. Mandi wajib akan terjadi ketika ada asbabul wusul namanya. Asbabul wusul, sebab-sebab orang dituntut untuk mandi wajib. Sebab-sebab inilah disebut dengan nanti hadatsul akbar, hadas besar. Hadas ada dua jenis, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil adalah hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu, untuk mengangkat hadas itu. Hadas besar adalah perkara-perkara yang mana kita dituntut untuk mandi wajib untuk mengangkat atau menghilangkan hadas tersebut. Apa baik hadas-hadas tersebut? Disebutkan oleh ulama fikih, sebab daripada seorang dituntut untuk mandi wajib, diantaranya adalah janabah. Janabah artinya junub. Junub itu yaitu keluar mani bagi laki-laki ataupun perempuan, baik itu keluarnya secara yang diridhai atau halal, ataupun na'udzubillah dengan cara yang dilaknat, diharamkan Allah, maka wajib hukumnya mandi. Mengeluarkan mani, na'udzubillah, dengan sengaja, dengan berhayal, atau dengan tangannya, lebih lagi na'udzubillah, ini disebut zinatul yad. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Ikhwani rahimakumullah, minta maaf secara hukum saya sampaikan yang ini penting biar kita tidak salah. Mengeluarkan mani dengan sengaja dengan tangan kita itu diharamkan, termasuk dosa besar. Baik ketika kita masih bujang, masih budak, masih bujang, sampai kita sudah berlaki, tetap haram hukumnya itu. Tidak boleh kita lakukan. Kecuali, maaf, ini hukum saya sampaikan sekali lagi, kalau perbuatan itu dilakukan oleh seorang istri terhadap suami, itu yang halal. Seorang istri melakukan untuk suaminya, itu halal, titik. Selain itu haram hukumnya, tidak boleh kita melakukannya walaupun sudah menikah, itu diharamkan. Dan kelak orang yang suka melakukan seperti ini, di samping di dunia bakal disusahkan, bakal mendapat macam-macam penyakit. Di akhirat dia akan dihadap Allah, tangannya akan dibengkakkan Allah, dibesarkan lebih besar dari badan dia, dan akan mengeluarkan nanah dan darah yang mengeluarkan bau busuk, yang mana wong yang sedang disiksa dalam kubur nyerit kesakitan hidungnya mencium bau busuk yang keluar dari tangan wong tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hati wong yang sedang diadab, disiksa, kalau wong sedang disiksa tu rasa sakit yang lain tu biasa ciuman bau, rasa apa tak terpaki kalau. Tapi ini saking dahsyatnya bau tersebut. Dan dia pun tentu orang lain merasa tersiksa, apalagi dia dirinya dewek. Nah, ini di samping na'udzubillah min dzalik, dia akan banyak mengalami macam-macam, di antaranya lemah mental. Wong yang suka melakukan seperti itu mentalnya lemah. Di samping itu, dan orang seperti ini na'udzubillah seringkali mengalami nanti penyakit kelamin. Penyakit kelamin termasuklah na'udzubillah min dzalik, dia bisa jadi mengalami apa yang namanya apa uji bahasa kamu tu kalau tidak punya syahwat. Nak kata syahwat apa namanya? Impoten, impoten. Naudzubillah. Yang jelas itu haram, ya. Jangan sampai disentuh. Yang tidak pernah nyoba jangan naudzubillah melakukan. Yang pernah jangan diulangi, karena itu termasuk dosa besar.
Nah, junub ini keluar mani, ya, keluar mani. Yang halal diantara lewat mimpi. Kalau kita mimpi basah, tahu mimpi basah atau mimpi sampai keluar mani, maka hukumnya kita wajib mandi dan kita berhadas besar, junub namanya. Tapi kalau mimpi, kita mimpi tapi pas bangun nyengok akati, tidak wajib mandi. Ya, ada mimpi, dalam mimpinya di mimpi basah, pas bangun nyengok akati apa-apa, maka hukumnya wong ini tidak wajib mandi. Kemudian yang menyebabkan mandi wajib termasuk juga orang dianggap janabah, yaitu maaf idzal taqa khitanan. Kata Rasulullah SAW, idzal taqa khitanan fa alaihimul ghusl. Siap kalau berjumpa dua kemaluan, maaf ya, ini juga hukum ya, kita bicara tentang hukum. Kemaluan antara punya lanang sama punya betina, baik itu dengan pasangan yang halal suami istri, naudzubillah wa natubilak, naudzubillah min dzalik. Kalau dia melakukan dengan selain istrinya berzina, naudzubillah, itu wajib mandi. Kalau sudah ketemu, walaupun maaf tidak sampai masuk, walaupun tidak keluar mani. Kalau sudah ketemu dua kemaluan ini, belum sempat keluar mani, lalu misalnya dilepas dari bininya, tetap wajib mandi. Wajib mandi. Ini harus tahu. Cuma yang jangan tak tahu, kayak yang nak pengantin tak tahu hukum ini. Nak kawin pahami hukuman ini. Masalah ini harus dipahami. Ya, jangan sampai kita tak tahu. Kemudian yang menyebabkan seorang wajib mandi juga adalah suci dari haid dan nifas. Ini orang betina. Orang betina kalau sudah suci dari haid dan nifas, dia walaupun sudah selesai, dia tahu nian, tak katik lagi darah keluar, maka dia diharamkan untuk solat masih, diharamkan nyentuh Quran masih, diharamkan untuk tawaf masuk masjid. Sampai kapan? Sampai dia mandi wajib. Kalau dia sudah mandi wajib, baru dia dibolehkan untuk solat, untuk pegang Quran, baca Quran, dan seterusnya. Beda dengan puasa. Kalau puasa, orang perempuan boleh memulai untuk niat puasa walaupun belum mandi wajib. Misal seorang perempuan itu mengalami suci jam 4 subuh, sedangkan azan subuh 4:15. Kalau dia nak mandi, dia tidak sempat sahur, maka dia boleh niat untuk saat itu dan makan sahur walaupun mandinya setelah azan subuh, tidak apa-apa. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang menjadi sebab mandi wajib itu diantaranya adalah kematian. Mati. Orang mati wajib mandi tak? Iya, tapi bukan dia mandi dewek, dimandikan. Ya, memang ada ikhwan karamatul aulia yang dia mandi dewek. Ada. Ya, mandi dewek, ada yang mandi ni kan. Setelah dia mati itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, dengan keadaan indah, nutup aurat dan semuanya cinta. Ada juga yang matinya hidup tapi tidak hidup seutuhnya. Itu kita kenal juga cerita tentang Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Qasidah yang kita sering baca, ya Arhamar Rahimin, itu karangan abahnya Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini putra beliau. Jadi orang dulu tu luar biasa, wali, baknya wali, kakeknya wali, buyutnya wali, wali galau. Dia ulama, baknya ulama, kakeknya ulama terus sampai ke bocor. Nah, kita ni kalau sekarang kita wali dah, ya wali murid barangkali ya. Tak jelas juga wali murid sekarang ni. Ya, wali bukan, wong alim tidak, ya, ahli ibadah tidak. Ya sudah, sampai di aku ni lah. Jangan sampai keturunan aku sama macam aku. Anak keturunan aku harus jadi, kalau tidak wong alim, ahli ibadah. Orang soleh. Cukup laku putus. Apalagi maaf kita tahu, bakku juga putus, bakku juga sama macam aku. Apalagi kita ni mungkin bak kita lebih parah misal. Nah, generasi setelah kita ni harus merubah, memperindah, memperbagus. Kalau istilah kalau ada rantaian nasab itu fulan bin fulan bin fulan bin fulan, besi perunggu. Di kita ni perunggu, bawa lagi nya perak, bawa lagi emas kalau pacak. Artinya ulama besar cucung kita kakek. Anak kita jadi ulama biasa, cucung kita ulama besar. Itu baru namanya memikirkan masa depan. Yang memikirkan cita-cita yang hakiki, bukan cuma jadi orang direktur. Ya habis di dunia be direktur. Ya, masuk kubur jadi direktur dia. Tidak, sisip digebuk malaikat boleh jadi. Ya. Baik ikhwan rahimakumullah. Sekarang mandi wajib. Mandi wajib. Jadi sebab-sebab mandi wajib kita tahu, ya. Keluar mani tadi baik secara halal ataupun diharamkan, bertemunya bersetubuh laki dengan perempuan. Maaf ya, kemaluan depan, ya, kemaluan depan.
ketemu, maka walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak masuk secara sempurna, itu hukumnya wajib mandi. Kemudian perempuan yang haid atau nifas, ada juga tambahan sebagai ulama wiladah, wong habis ngelahirkan. Wong habis ngelahirkan itu diwajibkan mandi wiladah, walaupun setelah itu dia ngalami nifas. Nah, kecuali kalau memang nifas itu tidak langsung mentu, dia pacak mandi dulu. Tapi kalau nifas itu berbarengan, setelah damul wiladah keluar, apa bedanya nifas dengan dam wiladah? Darah yang waktu melahirkan dam wiladah namanya, itu darah yang keluar bareng ketika melahirkan. Kalau nifas itu keluar setelah bayi keluar sempurna, nanti ada susulan darah yang keluar. Susulan itu kadang-kadang seperti haid, ngalir. Tapi kadang-kadang ada yang sifatnya macam ngecrot, cros keluar begitu. Nah itu tergantung keadaan perempuan itu masing-masing. Nah kalau nifas itu lama, kalau wiladah tadi saat itulah habis melahirkan. Ikhwan rahimakumullah, bab haid dan nifas itu dibahas dalam hukum fikih. Cuma perlu saya sampaikan pada ikhwan sekalian, jangan sampai salah. Kalau kami dapatkan banyak wong yang tinggal seperti kita di lingkungan banyak majlis, banyak musola, banyak wong alim tapi tidak paham tentang nifas. Nifas ini ikhwan rahimakumullah, dia boleh jadi cuma terjadinya sekali gecrot selesai, tidak mentu lagi. Nah, jadi menentukannya mana suci apa tidaknya. Misal habis lahir budak jam 6.30 WIB, 6:40 darah nifas keluar, cros. Setelah itu kan dibersihkan kan, ya namanya macam darah itu dibersihkan walaupun dia belum dianggap suci. Nah, setelah dibersihkan ternyata maaf dipakai ke dia tadi softtek misal. Pas dohor dia nak kencing atau nak apa waktu dia ada katik darah lagi, sudah di softtek tu suci bersih. Sampai asar katik juga, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh, sampai besok jam 6.30. 6.30 jam 6.40 dia keluar darah kan? 6.40 juga ada katik juga. Nah, maka setelah itu dianggap suci sudah dia. Sudah dianggap suci, langsung wajib sholat. Kalau itu Ramadan wajib puasa kalau dia sanggup. Nah, itu boleh jadi dan kebiasaannya tidak seperti itu. Setelah keluar gecrot keluar, ada susulan kaget terjingok dari maaf softtek tadi, darah tu keluar kaget diganti softtek, asal nyingok lah penuh lagi. Terus ini berlangsung, ada yang sampai 5 hari selesai, ada yang 10 hari selesai, ada yang 15 hari selesai, kebanyakannya 40 hari. Tapi jangan salah, di sini titik kesalahan. Wong kita banyak nyangka harus 40 hari baru boleh solat, baru boleh ngaji, baru boleh. Padahal nifas itu boleh jadi sehari selesai. Kalau sudah selesai sehari, maka wajib bagi perempuan ini menjalankan syariat, solat. Kalau itu Ramadan, puasa Ramadan kalau dia sanggup. Jadi ini jangan salah. Ada wong, maaf sekali lagi, tinggalnya di belakang masjid. Masjid itu sangat makmur dengan majlis dari zaman dulu. Zaman saya belum lahir, masjid itu terkenal dengan majlis-majlis fikihnya. Tapi subhanallah, karena sudah doktrin di sini sudah terkekam macam itu hukum, sehingga dia tadi kata maknya, kata neneknya, kalau belum 40 hari tak boleh solat dulu. Padahal dia lah suci dari hari ke-15. Ini kan musibah. Hari ke-15 sudah suci, masih belum solat. Ngapa? Belum 40 hari. Nah, ini kebodohan tadi. Makanya penting penting taklim. Nah, termasuk untuk perempuan, anak-anak bapak kalau nak kahwin, suruh dia belajar bab ini. Jangan dia tak belajar. Kalaupun belum sempat belajar, maka ketahuan hamil, belajarlah. Ngapa? Kau bakal ngalami yang namanya nifas. Masalah haid juga seperti itu. Jadi darah ini keluar, berhenti ketika sudah suci, maka dianggap suci. Nah, boleh jadi nanti, ini panjang pembahasan ini sebetulnya, setelah suci di hari ke-10, ke-11, 12, 13, hari ke-14 mentu lagi. Nah, hukum darah ini apa? Disebut haid apa masih nifas? Ini juga perlu belajar. Masih dianggap nifas. Kenapa? Karena berhentinya cuma 4 hari. Kalau berhenti itu lebih dari 15 hari, maka hari berikutnya itu keluar disebut darah haid baru. Jadi kalau berhentinya tadi itu masih di bawah 15 hari, 4 hari, 10 hari, 7 hari, maka dianggap nifas. Itu kalau memang belum mencapai 60 hari. Jadi boleh jadi sehari, boleh jadi seminggu, boleh jadi 10 hari, boleh jadi 15 hari. Dan kebanyakan perempuan itu mengalami nifas mendekati hitungan 40 hari. Tapi sekali lagi, tolong ikhwan jangan salah, bukan harus 40 hari. Paling banyak beb. Nah, ada juga yang salah paham juga. Kalau sudah 40 hari pas darah 41 masih mentuh, nah ini istihadah jadi. Nah, ngapa istihadah tu? Istihadah tu kalau melampaui waktu
waktu. Sedangkan waktu maksimal paling panjang nifas itu menurut pandangan mazhab Syafi'i 60 hari. Jadi kalau bini kamu habis melahirkan pas hari ke-40 masih keluar darah, 41 masih keluar darah, nyantai baik, jangan bingung. Ngapa masih nifas? Sampai 50 hari beb, masih mentuk, masih nifas, dah usah bingung, dah usah bawa ke dokter. Nah, tapi kalau sudah 60 hari masih keluar darah, 61 masih keluar darah, nah itu mungkin darah penyakit, itu namanya istihadah. Kalau itu dihukumkan 60 hari masih nifas, hari ke-61 maka dianggap dia suci. Wajib mandi, wajib sholat, wajib walaupun darah itu masih keluar. Nah, nanti pembahasan makna sholatnya panjang lagi. Ya, jelas kita tidak bahas itu sekarang. Duduk rajin-rajin di majelis ilmu fikih, insyaallah kamu dapatkan penjelasan seperti itu. Dan kami mengharap ikhwani rahimakumullah belajarnya madhab dalam fikih ini madhab Syafi'i. Karena di medsos itu kami dapatkan ada beberapa ustadz yang dia ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi, bukan salafi, bukan syiah, tapi bukan madhab Syafi'i. Nah, kalau dia ngajar ke masalah fikih, kamu peloi, kacau, kaget, kamu bertentangan dengan bak kamu, bertentangan dengan tetangga kita, bertentangan dengan ustadz kita. Jadi kalau nak nyari ilmu dari medsos itu, misal lewat TV, carilah yang ustadz itu memang berpegang dengan madhab Syafi'i. Bukan berarti kita mengatakan madhab lain itu salah. Karena kalau dia jalan ke madhab Syafi'i, kita Syafi'i, maka tidak ada benturan di situ, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti ustadz itu, ya macam kemarin masalah mengqadha puasa betina mengqadha puasa dalam madhab Syafi'i wajib diqadha, bukan bayar fidyah. Nah, ada madhab yang mengatakan cukup bayar fidyah. Sedangkan madhab Syafi'i tidak bayar fidyah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam madhab yang lain mengatakan dalam kondisi apapun cukup bayar fidyah. Nah, yang seperti ini kan membuat uang yang maaf, bahkan dia mengatakan siapapun itu, walaupun uang itu matal ke puasa tak wajib qadha kalau sudah bayar fidyah. Uang bakal ladas matal ke puasa, tak puasa sebulan bayar fidyah bae dia. Nah, ini kan kacau seperti itu. Jadi kita nak tahu hukum, ya sekali lagi ikhwan, belajarlah ilmu fikih yang kita dapatkan di lingkungan kita, mayoritas muslim Indonesia bermadzhab Syafi'i. Jadi kelak kamu punya anak kamu jadi ustaz, jadi ngalim, wanti-wanti mogalah dia mondok di Kairo Mesir, di Turki, di Yaman, di Hadramut. Kau nak ngambil ilmu 4 madhab, jadilah, lajulah, silakan, kuasailah, tapi balik ke Palembang ajarkan madhab Syafi'i. Jangan ngajar ke madhab yang bagus, walaupun madhab itu benar. Kenapa? Kacau jadinya bisa kacau. Baik, ikhwan rahimakumullah. Jadi jelas masalah nifas tadi ya, bukan harus 40 hari. Jadi nifas itu boleh jadi hanya satu gecerotan selesai. Artinya nunggu 24 jam, setelah tidak ada darah keluar lagi berarti dianggap sudah suci, maka mandi. Ikhwan rahimakumullah, fidakumullah, faqakumullah. Mandi wajib ini baik karena junub tadi, junub dalam bentuknya nifas, haid atau wiladah, dan juga kematian. Itu afdalnya ketika sudah suci langsung mandi. Ketika selesai junub kita langsung mandi, bangun tidur langsung mandi, habis berhubungan sama istri langsung mandi, itu afdalnya. Kalau kita tunda tidak berdosa tapi makruh. Kita berhubungan, kita mimpi bangun jam 11 malam, ya Allah aku ni junub jam 11 malam. Seharusnya kita langsung bangun mandi, kita sambung lagi tidur sampai subuh, makruh hukumnya. Bahkan Rasul mengatakan rumah yang di situ ada junub malaikat tidak masuk. Jadi boleh tak kalau misal maaf kami habis berhubungan tu kami istirahat sebentar lah, 10 menit 20 menit tak apa-apa. Nah, kalau kita nak tidur bangun nak mandi tu tak kuat, badan lesu. Ya, atau dingin atau apalah alasan tak pacak nak mandi langsung. Nah, maka di sini hukum orang yang junub ketika belum mandi, kalau dia tidur makruh. Kalau dia makan minum makruh. Tidak haram, makruh. Untuk menghilangkan makruh pada 3 hal ini, maka lakukanlah berwudu. Jadi belum mandi, wudu dulu jadilah. Kalau sudah wudu silakan tidur, tidak makruh. Kalau sudah wudu silakan nak makan minum, tidak makruh. Tapi kalau kita belum wudu, dalam keadaan junub, berhadas besar,
kita makan minum makruh hukumnya. Bahkan ikhwani rahimani rahimakumullah, kalau kita nak melok da'bus solihin, adat-adat wong soleh, mereka bukan cuma ketika junub baik wuduk biar tidak makruh, tapi sepanjang mereka makan minum tak pernah tak punya wuduk. Walaupun ini tidak ada hukum secara syariat mengatur harus seperti itu. Tapi kenapa? Karena dia tahu wong yang punya wuduk itu beda di hadapan Allah, sehingga dia makan minum dia punya wuduk. Dalam keadaan itu makanan yang halal itu akan lebih memancarkan sinar, memberikan kekuatan untuk taat kepada Allah. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah, mandi wajib. Nanti ada juga mandi sunnah, ya, mandi sunnah. Ini mandi wajib. Fa idza asabatka janabah min ihtilam aw wiqa fakhudhil ina ilal mughtasal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa idza asabatka janabah, kalau engkau mengalami junub, baik itu karena mimpi ihtilam, awil wiqa, atau maaf melakukan hubungan, atau dengan cara yang sudah kami sampaikan tadi yang diharamkan Allah, atau apapun bentuknya, maaf ya, kadang-kadang ya wong keluar mani ini bukan karena syahwat, karena kecapean, bisa jadi. Walaupun lebih sering yang keluar itu madhi. Nah, madhi lain lagi, ada mani, ada madhi. Kalau madhi itu keluarnya tidak dengan syahwat boleh jadi, karena kecapean tadi. Tak tahu dia keluar mengawali sebelum mani, wong itu naik syahwatnya, sebelum mani keluar madhi dulu. Makanya maaf ikhwan, kalau kita tadi itu misal naik syahwat kita pakai pakaian dalam, sempak misalnya baik, ya, lalu tidak sampai keluar mani, maka sempak itu perlu dicurigai. Curigai apa? Ada madhi apa tidak? Kenapa? Biasanya sebelum keluar mani, madhi dulu keluar. Madhi itu mirip mani, tapi beda. Secara hukum dia najis, tapi tidak mewajibkan mandi wajib. Kalau mani dia suci, tidak najis, tapi mewajibkan mandi wajib. Nabi mana kalau kami ni ragu ini ni mani apa bukan, aku nyengok, maaf ya, kita bicara hukum. Di sempak aku ni ada pecak putih-putih. Ya. Kalau mani kan keluarnya ngecerot banyak nian. Nah, kalau ketika ragu, maka ambek dua hukum gabungkan. Pakaian yang kau miliki itu anggaplah itu kena madhi, artinya wajib disucikan karena madhi tadi najis. Dan tubuhmu yang mengeluarkan cairan tadi anggaplah itu keluar ke mani, maka wajib mandi. Itu cara yang paling tepat, sehingga kita tidak ada was-was, tidak ada ragu terhadap diri kita ni, aku ni junub apa tidak, dan tidak ada ragu juga dengan pakaian kita najis atau tidak. Jadi caranya seperti itu. Jelas ikhwani rahimani rahimakumullah. Fakhudh ina ilal mughtasal, maka ambillah. Ini beliau ngitokan mungkin zaman beliau, ember untuk ngembek banyu buat mandi. Nah, sekarang kan macam-macam cara. Ya, beliau juga tak nyelaskan, bukan berarti zaman beliau tak kata boleh jadi ente nyebur ke sungai, boleh jadi ente nyebur ke laut, boleh jadi ente pakai shower. Ya, kata zaman beliau shower. Boleh jadi pakai gayung, ya, macam-macam. Nah, waghsil yadaika awalan thalathan. Nah, di sini anggaplah kita pakai bak atau pakai keran, ya, embeklah banyu, cuci tangan kau dulu, kata beliau 3 kali. Cuci telapak tangan kita. Wa azil ma ala badanika minal qadar. Kalau kau lihat di tubuhmu ada kotoran-kotoran, misalnya bekas tanah, bekas ini, bekas minyak, apalagi bisa menghalangi air nyampe ke tubuhmu, maka bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Jadi posisi orang macam ini macam mandi ke mayit. Kalau kita mandi ke mayit itu pertama mandi ke ngilangkan kotoran dulu, belum niat mandi wajib. Sudah kotoran bersih, kalau terakhir baru niat ke mandinya mandi wajib. Nah, macam ini juga kita boleh mandi kalau badan kita ngasuh, maaf misal 2 hari kita ni bergawi berkubang di kebun, di hutan atau di manalah, di kilang minyak, mungkin badan kita ni kotor, penuh dekil, penuh minyak segala macam, maka pas kita junub bagus mandilah dulu. Mandi belum niat wajib, mandilah pakai sampo, pakai sabun sebersih-bersihnya, ngilangkan kotoran-kotoran di tubuh kita, bawa kuku-kuku kita ini, ya, selo-selo jenggot, kuping segala macam lah bersih, baru mandi. Dengan setelah bilas baru niat mandi wajib.
Tapi kalau badan kita tidak kotor, tidak ada kotoran, biasa baik, maka ya langsunglah niat mandi wajib, tidak apa-apa. Tidak perlu kita nak mandi pakai sabun dulu. Nah, mandi wajib dengan keadaan tidak ada suatu yang menghalangi tubuh kita dari air, dan tidak ada suatu yang merubah air ketika sampai ke tubuh kita. Misal, ya, kalau budak kos-kosan atau budak di pesantren, kadang-kadang budak ni tak galak repot. Kalau dia nak mandi, ada juga kerana pelit. Kalau dia nak mandi, ngawak ember, ada sabun, ada odol, ada sampo, ada apa. Cara budak lah. Pas dia ngawak, botol besar macam ni sampo, minta. Uji kawannya. Mamang saya minta, hanya ngenjuk, 2 hari habis. Jadi dia tadi, ini bukan ngajari, kamulah sudah ada pesantren juga ya. Ini kadang-kadang ada budak bukannya pelit dia ni, cuma disejari wong terus. Kalau dia mandi ke kamar mandi ngawak botol besar sampo, wong sebelah sudah nunggu minta sampo dia. Tak galak meli kalau. Jadi mak mana cara budak itu kalau nak mandi, dia langsung ambil sampo, taruhnya pucuk kepala, tutup kopiah. Ini bukan ngajari, bukan juga pengalaman, bukan. Ya. Nah, macam ini mak mana hukumnya? Kalau dia mandi biasa, bukan mandi wajib, tak jadi masalah. Dia langsung pas sampai kamar mandi, serok siramnya banyu, kucuk-kucuknya, banyu sampo itu turun ke badannya. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau ini praktek mandi wajib, dia niat mandi wajib, sampo di pucuk kepala, tidak sah mandinya. Kenapa? Karena banyu yang turun bukan banyu mensucikan lagi, sudah banyu suci tidak mensucikan, banyu sampo. Itu. Nah, kita ada makan bedak, makan minyak, makan apa dialah yang mungkin menghalangi air sampai ke kulit, itu bersihkan dulu kalau kita nak mandi wajib. Tapi kalau tidak ada yang menghalangi, langsung kita mandi wajib. Wa azil ala badanika minal qadar, bersihkan dari apa kotoran-kotoran yang menghalangi pada dirimu, terutama maaf ya istri kita, bapak hadirin rahimakumullah. Pertama saya sangat menganjurkan Pak, tolong bini kamu tu jangan terlalu berbedak gino kalau kondangan. No, kulit hitam jadi putih sampai. Saking tebalnya bedak tadi tu. Ya, pakai alis palsu pula. Kita senang hatilah tengok bini kita cantik. Cantik nipu. Kau dah tahu bini kau tu tak cantik. Ya, untuk apa? Jenguk orang biar belagak. Nah, yang macam ini kalau dia balik kondangan nak solat, itu harus dibersihkan dulu. Tidak bisa langsung dia ngucek gaya wudu. Maaf, misalnya dia tadi tu balik kondangan lalu melakukan hubungan sama kita, mandi wajib bersihkan dulu itu. Pakai cairan, pakai apa terserah, bersihkan dulu. Tak pacak dia langsung mandi wajib, tidak sah mandi wajibnya. Nah, itu harus dibersihkan. Kemudian setelah itu disunnahkan ikhwani, sebelum mandi wajib kita berwudu. Ana baca dulu, nanti ana jelaskan tambahan lagi ada ya. Wa tawadda kama sabak fi wudu'ika lis-shalah ma'a jami'i da'awat wal adhkar wa akhir ghasala qadamaika kai la yadhi al-ma'. Jadi sebelum kita mulai mandi wajib, kita wudu dulu. Wudu seperti wudu salat. Sudah wudu selesai, baca doa zikir-zikirnya, baca doa habis wudu, baru kita mandi wajib. Jelas. Namun di sini perlu kami tambahkan, ulama fikih dalam kitab fikih menganjurkan praktek yang paling lebih tepat lagi, terutama kalau junub, maaf entah lewat ihtilam mimpi atau perhubungan tadi, afdalnya sebelum ente wudu ente buang air dulu, kencing ke dulu. Kenapa? Barangkali maaf di batang kemaluan kita masih ada sisa mani. Kencing, lalu kita disunnahkan namanya tabarruk. Ngeden sedikit sambil maaf diurut pakai tangan kiri, jangan megang tangan kanan kemaluan itu, pakai tangan kiri sambil diurut. Jadi kalau ada sisa mani dia akan keluar. Kenapa? Kalau tidak seperti itu dan memang kenyataan masih ada sisa mani, mandi kita saat itu sah. Tapi boleh jadi ke ente mandi jam 6:30 subuh pagi, ente mandi wajib. Ya, misalnya apa? Atau sebelum subuh ente ihtilam, bangun ente mandi wajib. Jelas. Ente tidak kencing dulu tadi itu. Sudah selesai mandi wajib, ente selesai solat, jam 8 ente nak koyo. Tahu koyo kan? Bukan koyok, koyo. Nak kencing. Pas ente kencing, tahu ada yang keluar mani. Nah, ini mana hukumnya?
Noh, mani apa nih? Mani apa lagi mani kau itu? Ya. Nah, ini mana hukumnya? Wajib mandi lagi apa tidak? Wajib mandi lagi. Repot tak? Repot. Ya kalian di rumah, kalian di sekolah. Heboh bisa viral. Ngapo mandi ini juga nanti? Ya. Jadi kencing ke dulu itu sunnahnya. Kemudian sunnah satu lagi, mandikan dulu daerah kemaluan depan belakang. Jadi pas sudah kencing, istinja, mandikan embek banyu segayung, niatkan, niatku mandi wajib atas hadas besar yang ada di kemaluan depan dan belakang dan sekitarnya. Jadi dimandikan dulu daerah kemaluan ini. Nawaitul ghusl wajibah anil hadasil akbar fil gubul wad dubur wa ma hawalaihima. Dalam bahasa Arabnya, dalam hati, atau dengan bahasa Indonesia, niatku mandi wajib mengangkat hadas besar yang ada di kemaluan depan, belakang dan sekitarnya. Terus sudah baru ngembek wudu. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, ketika mandi wajib, ada wong galak berbantah-bantah. Oi, kalau kita mandi wajib, tak usah wudu lagi. Ada ngomong wudu lagi kau nih. Nah, sama-sama si kau tak ngerti, si kau tak paham, berbantah. Ya. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, fungsi ngapa kita mandikan dulu daerah kemaluan. Mandi itu bukan siram-siram macam ente bercebok, tahu bercebok? Kalau mandi ke wajib itu ketika ente nyiram dari kemaluan itu dengan tangan ente macam ente bercebok, belakang depan itu dibasahi kalau depan bagian daerah lubang-lubang itu dibersihkan. Diniatkan mandi wajib. Nah, ketika sudah memandikan daerah kemaluan depan belakang, setelah kencing mandikan, lalu kita wudu. Habis wudu kita baru mandi wajib dengan mandi sekujur tubuh. Nak pakai gayung silakan, nak pakai shower silakan, nak nucup ke sungai jatuhi, nak ngelentum macam ini jatuhi, terserah ya, kamu nak gaya apa ketika mandi itu serah. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah, disunnahkan kalau model kita mandi pakai gayung atau pakai shower atau pakai selang ya, itu mulai dari kepala, lalu badan kanan, kemudian belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Itu kalau nak nurutkan sunnahnya. Kalau repot gini Ustaz, saya itu Ustaz nyebu langsung kami berdentum, ya boleh, silakan. Karena intinya mandi wajib ini yang penting rato, dua rukunnya, niat dan meratakan sekujur tubuh dengan air, titik, itu baik. Sekujur tubuh dari ubun-ubun kepala, rambut kuping, lekuk-lekuk kuping, pusat segala macam, selangkangan kita, daerah dubur kita, semuanya harus basah dengan air dan dibarengi dengan niat itu. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah, ketika ada khilaf masalah tadi, ada yang mengatakan wudu lagi, ada yang mengatakan tidak wudu lagi. Itu mana beb? Nah, begini ceritanya. Kalau ente mandi wajib itu wajib sekujur tubuh basah. Termasuk lekukan kuping ini, perhatikan. Ya, ente harus basahi. Pusat. Termasuk daerah yang sulit air itu untuk tersebar rata, daerah kemaluan ini. Daerah selangkangan ente sama daerah belakang itu. Nah, kalau ente ikhwani kita ya, mandi begitu saja tanpa menggunakan tangan menyampaikan air ke daerah-daerah tadi, tidak bakal nyampe banyu itu. Atau kita masih ragu sampai tak ke lubang dubur, sampai tak ke selangkangan dekat kemaluan itu. Nah, dengan apa? Dengan tangan terpaksa kan? Nah, begini ikhwan rahimakumullah. Kalau kita sudah mandikan tadi duluan, sudah dimandikan duluan kan, maka ketika kita mandi ke sekujur tubuh, kita tidak perlu lagi nak ngurusi daerah situ. Kenapa? Karena sudah kita mandi ke duluan. Nah, tadi kan habis itu wudu kan. Kalau antum ikhwani belum dimandi ke dulu, daerah selangkangan, daerah kemaluan, ya, apalagi maaf, wong yang kurang rajin membersihkan rambut-rambut daerah kemaluan, itu mau tak mau harus dikucek, harus dibersihkan pakai tangan. Daerah dubur kita belakang harus dibersihkan dengan tangan. Maka kalau ente belum mandi ke dulu, ente harus melakukan itu, mengucek tangan tadi. Maka tangan yang nyentuh kemaluan hukumnya membatalkan wudu. Jadi kalau kita sudah mandi ke dulu, maka ketika kita mandikan sekujur tubuh kita tidak perlu lagi nyentuh daerah situ. Jelas sampai sini. Nah, istilah batal wudu dan batal wudu ini, atau harus wudu atau tidak wudu ini, boleh jadi karena memang kita tadi ngambil wudu. Ketika kita ngambil wudu ini sunnah, ya, sunnah.
Kalau ente mandinya, kita mandinya seperti yang kami gambarkan tadi, sudah mandi ke dulu sebelum kita wudu. Lalu kita ngambil wudu, maka pas kita mandi lagi kita tidak perlu nyentuh daerah kemaluan. Wudu kita masih ada tak? Masih. Nah yang seperti inilah boleh langsung sholat, tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau kita wudu tapi kita menyentuh kemaluan, atau maaf sebab wudu batal yang lain keluar angin, mau tak mau ente harus wudu lagi. Jadi situ yang boleh tidak wudu lagi itu kalau sepanjang dia mandi wajib tidak melakukan apa yang membatalkan wudu, entah nyentuh kemaluan atau keluar sesuatu dari dubur atau gubul yang bisa membatalkan wudu. Dia tidak kencing ketika mandi itu, dia tidak beol, dia tidak keluar angin, tidak juga nyentuh kemaluan, maka orang yang seperti ini mandinya habis mandi langsung sholat, tidak perlu wudu lagi. Sikok lagi, terlepas walaupun seandainya dia belum wudu, dia mandi tapi pakai telesan. Dia mandi pakai telesan kak sarung misal, ya kan sarung tembus banyu, sarung juga yang longgar. Ketika itu mandi, ente sentuh kemaluan itu tapi tidak langsung dengan tangan, dari lewat di luar sarung. Nah yang macam ini juga walaupun dia tidak wudu sebelumnya, ketika dia mulai mandi dia tidak pakai mandi ke dulu, tidak juga wudu dulu, langsung mandi baik, niat mandi wajib kan Allah Ta'ala dirato kenyugalan. Nah bagian selangkangan depan pantat lewat dibatasi adanya sarung atau kain tadi, maka orang seperti ini dia dianggap sudah punya wudu walaupun sebelumnya dia tidak wudu, karena mandi wajib ini sudah menjadikan orang itu terangkat hadas besar dan hadas kecil. Jadi walaupun tidak wudu lagi, kalau memang dia model tadi, dia mandi pakai telesan, dia nyentuh daerah kemaluan itu tanpa tersentuh kulit dengan kulit karena adanya kain tadi, dan dia tahu itu sudah nyampe kalau basah, maka yang seperti ini pun tidak wajib wudu lagi, habis mandi langsung. Tapi kalau walaupun dia sudah wudu, walaupun dia sudah mandi ke daerah kemaluannya, ketika dia mandi tadi dia nyentuh kemaluannya dengan tangan misal tanpa adanya hail, tanpa adanya kain, ini yang kesentuh, bukan ini. Kalau ini kesentuh tidak batal. Ini ya telapak tangan yang putih ini yang batal. Kalau ini yang kesentuh kemaluan tidak batal, ini tidak batal. Atau dia terjadi yang namanya buang angin atau BAB atau buang air kecil, maka mau tidak mau dia harus wudu lagi. Jelas sampai sini? Nah, Rabbi zidna ilman. Waktu adzan isya ya.